Santri sekalian, berjumpa lagi kita di dalam acara mengaji melalui YouTube. Para santri sekalian masih meneruskan tentang pembahasan kitab Gharaibul Qiraah. Dipersilakan untuk santri untuk membuka kitabnya, persiapkan yaitu halaman 2, dan dipersilakan juga kepada Bapak Ibu wali santri untuk mendampingi putra-putranya. Kita mengaji bersama sehingga apabila anak butuh penjelasan, ibu dan bapak sekalian bisa langsung memberikan pengertian, dan sekaligus bapak ibu juga bersama kami menambah ilmu dari mengaji secara online ini. Baiklah, santri semua sudah dibuka halaman 2 ya, meneruskan pembahasan yang kemarin tentang basmalah. Di awal pernah dibahas bahwa hukum membaca basmalah ketika kita akan membaca Al-Quran itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, ya wajib. Yang kedua, sunnah. Dan yang ketiga, haram. Yang keempat, mubah. Bagus. Selanjutnya di sini akan dibahas tentang hukum membaca basmalah di antara 2 surat. Sekali lagi, hukum membaca basmalah di antara 2 surat. Itu ada 2 macam. Jadi kita akan mengaji bersama. Apabila adik-adik membaca beberapa surat, ada 2 surat, yaitu bagaimana cara membaca basmalahnya di antara 2 surat tersebut. Di sini disebutkan ada 2 hukumnya. Yang pertama adalah mubah atau jawaz, yang kedua adalah haram. Nah, ini hati-hati nanti yang haram. Baiklah, kita menginjak ke hukum yang pertama, mubah atau jawaz. Hukum membaca basmalah di antara 2 surat ini, yang mubah atau jawaz atau boleh atau dipersilahkan memilih, ini ada 3 pilihan. Caranya ada 3 pilihan. Ustadz ulangi lagi bahwa cara membaca basmalah di antara 2 surat yang hukumnya mubah atau jawaz itu ada 3 pilihan. Silahkan adik-adik memilih di antara 3 itu 1. Apa saja itu yang boleh? Yang pertama yaitu berhenti atau wakaf pada akhir surat dan pada basmalah. Di sini contohnya surat Al-Falaq kemudian disambung dengan surat An-Nas. Perhatikan, Pak Rudi atau Pak Ustadz akan memberikan contoh atau caranya, yaitu berhenti atau wakaf pada akhir surat dan pada basmalah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi antara akhir surat berhenti, bismillah berhenti, kemudian membaca awal surat. Secara prakteknya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Paham ya santri sekalian? Jadi akhir surat berhenti, bismillah berhenti, kemudian membaca awal surat. Itu boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, caranya adalah sambung atau wasol semua mulai akhir surat, basmalah dan awal surat. Nah, ini khusus untuk adik-adik yang nafasnya panjang atau kebetulan pas membaca surat yang ayatnya pendek. Jadi semuanya disambung. Contoh
Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini jadi panjang, jadi akhir surat disambung basmalah disambung awal surat. Ustadz memberi contoh satu kali lagi, nanti adik-adik bisa menirukan. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Paham adik-adik? Tentunya paham, apalagi dibimbing atau diarahkan oleh orang tuanya. Nanti praktek ya adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, wakaf atau berhenti pada akhir surat dan mewasolkan basmalah dengan awal surat. Nah, ini contoh praktek langsung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berhenti di sini, kemudian lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, oke, berarti akhir surat berhenti basmalah lalu sambung awal surat. Secara prakteknya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Paham santri sekalian? Tentunya paham. Kemudian hukum tadi hukumnya ada dua, yaitu yang pertama mubah, yang kedua haram. Nah, yang haram ini tidak boleh santri sekalian dilakukan. Tapi Pak Ustadz akan memberikan contoh. Tapi contoh ini jangan dilakukan, hanya sekedar adik-adik atau santri-santri tahu dan jangan sampai melakukannya. Yaitu yang haram bagaimana? Yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian berhenti pada basmalah, terus memulai dari awal surat. Contohnya begini. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti. Kemudian diteruskan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu jangan sampai dilakukan karena itu haram. Haram berarti dilarang, tidak boleh. Baik, Pak Ustadz akan mengulang lagi. Hukum membaca basmalah di antara dua surat hukumnya ada dua, yaitu yang pertama mubah atau jawaz, yang kedua adalah haram. Yang mubah itu ada tiga pilihan. Yang pertama berhenti atau wakaf pada akhir surat dan pada basmalah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang mubah nomor 2, sambung atau wasol semua mulai akhir surat, basmalah dan awal surat. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Paham? Kemudian mubah yang ketiga yaitu wakaf atau berhenti pada akhir surat dan mewasolkan basmalah dengan awal surat. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu semuanya tiga-tiganya boleh dilakukan. Tapi hukum yang haram yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian berhenti pada basmalah, terus
terus memulai dari awal surat. Ini jangan dilakukan. Tapi Pak Rudi memberikan contoh, Pak Ustadz memberikan contoh, tapi jangan dilakukan. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu ya. Ini contoh tapi jangan dilakukan. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu bahwa hukum membaca basmalah ada dua, mubah dan haram. Dan tadi Pak Ustadz juga mencontohkan cara membacanya. Silakan santri sekalian dibimbing oleh Bapak Ibu wali santri untuk lebih memahami. Dan silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan melalui chat, inbox, atau melalui grup yang ada di grup pembelajaran online dari santri sekalian. Demikian dari Pak Ustadz, terima kasih atas perhatiannya.